kembali lagi dengan saya Ibu Fitri. Kali ini Ibu akan mempresentasikan tentang materi baru yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yap, ya. Di layar kalian bisa menyimak di sini PowerPoint. Ibu mendownload hasil dari PowerPoint Pak Wayan Subadre SPD dengan sedikit Ibu modifikasi dengan memberikan animasi dan beberapa soal dan contoh soal. Gitu. Jadi di PowerPoint punya Bapak Wayan Subadre ini hanya materi saja, kurangnya adalah contoh soal dan soal latihannya. Jadi Ibu modifikasi lagi khusus untuk kalian. Ya, kenapa tidak Ibu hapus atas nama Bapak Wayan Subadre ini? Karena kita harus mengapresiasi hasil karya orang lain gitu ya, Nak. Oke, sekarang kita mulai ya. Kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Kesebangunannya 3, kekongruenannya 3. Karena saking banyaknya. Sabar dulu, tahan dulu. Next. Ya, sebelum kita memulai materi kali ini, kita harus mengetahui apa sih standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ibu bacakan ya, sambil kalian perhatikan dan dilihat. Karena ini video dan PowerPoint, kalian harus menggunakan telinga kalian dan harus menggunakan mata kalian. Jangan cuma telinga doang karena ini bukan podcast. Oke? Standar kompetensi. Memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Untuk kompetensi dasarnya, 1. Mengidentifikasi bangun datar yang sebangun dan kongruen. Apa sih sebangun, apa sih kongruen? Kita bahas nanti. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga yang sebangun dan kongruen. Kemudian, menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah. Next, kita melihat peta konsepnya terlebih dahulu. Di sini ada kesebangunan bangun datar. Nah, kesebangunan bangun datar itu ada apa aja? Ada kesebangunan dua bangun datar. Kita lihat arah panah yang ke sebelah kanan. Di situ ada dua bangun datar yang sebangun. Nah, yang sebelah kiri dua bangun datar yang kongruen. Nah, yang sebangun dan kongruen ini khususnya apa sih? Khususnya tentang segitiga yang sebangun dan segitiga yang kongruen. Nah, masing-masing antara sebangun dan kongruen ini memiliki syarat dan sifatnya. Next. Nah, ini simulasinya. Perhatikan tanda serunya 3. Nah, ini ada gambar apa, Nak? Ada gambar piramida, papan catur, bintang yang tersenyum. Kalau kalian tahu ini ada gambar SpongeBob, kemudian ada foto KTP orang ya, Ibu nggak tahu ini foto KTP-nya Pak Wayan atau bukan. Dan yang terakhir ada foto lantai, jadi lantainya itu ada 2 warna ya. Gitu. Kita bisa lihat di sini kira-kira apa sih yang bisa kalian tarik kesimpulan? Selain dari warnanya ada yang warna kuning, warna ungu, warna putih dan hitam putih. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ya. Ini ada piramida. Kita tahu bahwa piramida itu besar. Tidak di Indonesia, mungkin ada di Indonesia ya, Ibu belum tahu. Nah, piramida ini ada yang di bagian belakang, ada yang di bagian depan. Kalau kita lihat secara 2 dimensi, kita bisa lihat piramida yang bagian belakang terlihat lebih kecil daripada piramida yang berada di depan. Seperti itu. Kemudian ada papan catur. Nah, papan catur kan bentuknya kotak-kotak ya. Kotak-kotaknya bentuknya ukurannya sama semua. Kemudian ada lagi gambar 2 bintang, yang satu bintangnya kecil, yang satu bintangnya besar. Sama-sama tersenyum. Dan ada lagi gambar SpongeBob, di sini ada 6 dengan ukuran yang sama. Dan ada gambar foto KTP, ini KTP atau foto rapot ya. Nah, ini ada ukuran yang berbeda. Fotonya sama, orangnya sama, ekspresinya sama. Tidak ada ekspresi, tetapi tetap ganteng lah ya, karena di sini sepertinya laki-laki. Kita lihat di sini ukurannya berbeda. Yang satu 3x4, yang satu 4x6. Misal. Kemudian ada foto lantai dengan ukuran yang sama, hanya beda warna.
Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apa? Kita lihat. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pasangan gambar di atas? Kita lihat. Nah, sebuah bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Ibu ulang ya. Dikatakan sebangun jika memiliki bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Contohnya yang mana? Yang piramida, yang foto KTP, dan bintang. Seperti itu. Dan ada lagi, sebuah bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi bentuknya sama, ukurannya pun sama. Jadi sama persis. Kalau kata kembar mah kembar identik atau plek-ketiplek gitu, persis pokoknya sama, ukurannya sama, bentuknya sama. Itu namanya kongruen. Tetapi jika bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda, itu namanya sebangun. Nah, di sini Ibu bisa mengasih garis besar tentang sebangun dan kongruen. Kalau sebangun itu nanti kita konsepnya pakai perbandingan. Masih ingat kan perbandingan di kelas 7? Ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Nah, yang di sini itu digunakan adalah perbandingan yang senilai. Ya, ini adalah contoh. Dua bangun datar yang sebangun selalu memenuhi syarat. Tadi kan ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau bersesuaian itu maksudnya apa sih Bu? Bersesuaian itu seletak. Nah, itu sudutnya sama besarnya. Maksudnya gimana? Kita lihat. Nah, pojok kiri atas dari bangun yang sebelah kiri yang lebih besar dengan pojok kiri atas sudutnya dari bangun yang sebelah kanan yang lebih kecil itu ukurannya sama besar. Begitupun dengan pojok atas sebelah kanan, kemudian yang pojok bawah sebelah kiri dan pojok kanan sebelah bawah. Mereka ukurannya sama persis atau sama besar. Ini untuk yang sebangun ya. Nih, sebangun. Nih, ukurannya sama dengan ini. Ini sama dengan ini dan seterusnya. Sekarang kita lihat lagi sisi yang bersesuaian. Bersesuaian itu artinya seletak ya. Kalau di sebelah kiri ya sebelah kiri. Jangan membandingkan yang sebelah kiri dengan yang atas. Nah, kalau kita mau membandingkan itu, yang sebelah kiri dari gambar yang satu ya dibandinginnya juga dengan yang sebelah kiri dari gambar yang lain. Seperti itu. Nah, sisi yang bersesuaian katanya sebanding. Benar nggak? 6:3. 6:3 itu berapa? Berarti yang ini 2 kalinya dari yang sebelah kiri, 2 kalinya dari yang sebelah kanan. Apakah sisi yang lain juga sama? Ya, 8 2 kalinya dari 4. 10 2 kalinya dari 5. 4 2 kalinya dari 2. Nah, seperti itu. Karena semuanya perbandingannya sama, berarti ini bisa dikatakan 2:1. Atau kalau kita bacanya dari yang kecil dulu baru yang besar, 1:2. Seperti itu. Itu ya. Mana lagi sisi yang bersesuaian kita bisa lihat. Nah, seperti itu. Next. Ini yang kita bicarakan tadi. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, M, sudut DAB. DAB mana ya? DAB. Ketika ada penamaan sudut dari 3 huruf, ini pelajaran kelas 7, maka yang disebut DAB itu adalah sudut yang ada di tengah atau huruf yang ada di tengah itu posisi sudutnya berada. Berarti kalau sudut DAB berarti ada di titik A, 115 derajat. Ini katanya besarnya sama dengan sudut HEF. Berarti sudut E ya. Nah, ini 115 derajat. Ini dikatakan sebangun jika besar sudutnya sama dan perbandingan antara sisi-sisi yang bersesuaian sama. Nah, ini yang tadi. Sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, lihat, perhatikan AB berbanding EF.
AB itu posisinya ada di gambar sebelah kanan bagian atas ya, AB. Nah, berbandingnya juga harus yang bagian atas juga dari gambar yang sebelah kiri. Kalau kita memulainya dari gambar yang kecil dulu atau di sebelah kanan dulu, kemudian baru di sebelah kiri, maka perbandingan yang lain pun dimulai dari gambar yang kecil dulu. Di sini kan mulainya AB banding EF, berarti AB berbanding EF. Nah, berarti perbandingannya juga harus bersesuaian dari yang kecil dulu. BC berbanding FG. Nah, ini BC berbanding FG. Tidak boleh kalian membandingkan dari gambar yang kecil dulu nih, AB berbanding EF, kemudian di sebelah kanannya sini kalian bandinginnya yang gede dulu baru yang kecil, FG banding BC, kalian balik. Nah, itu tidak boleh, nanti hasilnya tidak akan sama. Seperti itu. Kalau dia bersesuaian seperti ini, maka hasilnya akan sama, 1 berbanding 2. Next. Ini bisa diperhatikan masih gambar yang tadi. Kesebangunan dilambangkan dengan simbol seperti ini ya. Bukan garis bawah, bukan garis minus, tetapi agak lengkung seperti itu. Nah, sesuai definisi dapat disimpulkan bahwa segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH. Nah, ini dapat ditulis dengan kalimat matematika. Penulisannya seperti ini, lebih singkat. ABCD, nah ada simbol EFGH. Cara bacanya berarti bangun ABCD sebangun dengan bangun EFGH. Seperti itu. Next. Nah, dua bangun datar sebangun tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun. Tidak terpengaruh oleh posisinya. Maksudnya gimana, Bu? Kita lihat posisi 1. Ini seperti contoh yang sudah kita lihat sebelumnya. Ada yang lebih besar dan lebih kecil. Ada yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini lebih gampang kalau posisinya seperti ini. Bagaimana kalau posisinya seperti gambar nomor 2? Dan bagaimana kalau posisinya agak diputar dikit seperti posisi nomor 3? Dan bagaimana kalau posisinya dijadikan 1? Ibu, apa boleh posisinya seperti nomor 4 begini dijadikan 1? Nanti ini jadinya cuma 1 gambar dong, Bu. Tidak. Kalau kalian nanti menemukan soal seperti posisi nomor 4, biasanya ini digunakan di soal-soal UN atau soal-soal masuk tes SMA atau perguruan tinggi. Sesungguhnya ini adalah konsep kesebangunan dan dia bisa dipisahkan. Dari posisi nomor 4 ini kita pisahkan gambarnya menjadi posisi nomor 1. Seperti ini ya. Next. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada segitiga, kelihatannya sih cuma 1 ya. Segitiganya cuma A, B, C, kemudian ada garis ED. Nah, tapi kalian perhatikan dulu. Ternyata di sini ada 2 segitiga, yaitu segitiga ABC dengan segitiga EDC. Pertanyaannya, apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga EDC? Jawabannya sebangun. Why? Karena di sini dia memiliki sudut yang bersesuaian. Kalau kita putar gambar segitiga ABC, dia bisa berubah menjadi segitiga siku-siku seperti gambar EDC. Sehingga di sini makanya gambar sudut B-nya dengan sudut D-nya itu sama warnanya karena mereka sama, bersesuaian, besar sudutnya sama. Sehingga disebut segitiga sebangun. Next. Nah, perhatikan di sini ada 2 segitiga lagi dengan ukuran yang berbeda. Sifat 2 segitiga yang sebangun, ada apa aja sifatnya? Pertama, sisi yang bersesuaian sebanding. Ibu bilang sebanding ya, bukan sama besar. Sebanding berarti perbandingannya sama. Nah, yang mana aja tuh? Nah, contoh 2N, 2T, 2M, NMT. Nah, ini sama-sama dikali 2, ya kan? 2 kali lipatnya. Yang DE juga, AB itu 2 kali lipatnya dari DE. Kemudian AC 2 kali lipatnya dari DF dan CB 2 kali lipatnya dari FE.
sehingga sisi yang bersesuaian sebanding. Kemudian kita bisa lihat sifat nomor 2, sudut-sudut yang seletak sama besar. Sudut-sudut yang seletak sama besar maksudnya apa? Nah, sudutnya sama besar, bukan sebanding. Kalau sisi mungkin sebanding, tetapi kalau sudut dia besarnya sama. Kalau yang warna hijau ini 100 derajat, berarti yang warna hijau ini pun 100 derajat. Kalau sudut yang warna biru ini 50 derajat, berarti yang warna biru ini pun 50 derajat. Seperti itu. Kita bisa lihat ya. Nah, besarnya sama. Nah, besarnya juga sama. Jadi walaupun ukuran segitiganya berbeda, tetapi besar sudutnya sama. Nah, sifat ketiga, satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Jadi di sini sudutnya berada di tengah, diapit oleh dua sisi. Sisi, sudut, sisi. SSDS itu maksudnya sisi, sudut, sisi ya. Jadi kan ukuran segitiganya beda nih Bu. Iya, nggak masalah. Yang penting sisinya itu sebanding dan sudutnya sama besar. Nah, 4:2, 6:3. Maka perbandingannya berapa? 2:1. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau yang tadi sebangun, sekarang syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Nah, apa aja sih syarat dua segitiga dikatakan kongruen? Apa aja? Bisa lihat. Nah, ini dia. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Sebelumnya Ibu udah bilang ya, kalau kongruen itu plek-ketiplek sama alias kembar identik. Jadi ketika kalian mendengar kata kongruen, oh berarti bangunnya sama persis, ukurannya pun sama persis. Nah, kita bisa lihat sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau sebangun, dia sisi yang bersesuaian sebanding. Sebanding itu berarti perbandingannya sama. Tapi kalau kongruen itu benar-benar sama panjang ukurannya gitu. Dan sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh, sifat dua segitiga yang kongruen. Nah, jadi bentuknya sama, mau digeser kayak gimana pun akan menutupi segitiga yang lain. Tuh, kita bisa perhatikan, jadi dia geser sama persis ya ukurannya, jadi nggak kurang nggak lebih. Nah, seperti ini. Sudutnya pun sama, seperti itu. Kita bisa lihat sudut sebelah kanan dengan sebelah kanan, kemudian sudut sebelah kiri samanya juga dengan sudut sebelah kiri, sudut sebelah atas sama juga dengan sudut sebelah atas. Kasarannya kalau misalnya kembar identik itu yang satu dikasih topi warnanya pink, maka anak yang satu juga dikasih topi warna pink dengan bentuk yang sama. Itu namanya kongruen. Next. Ada lagi nih. Ada lagi yang namanya sifat pertama, yaitu SSS. Apa tuh SSS? Bukan semua suka so nice ya, itu iklan, kita tidak dipromosi. Kita tidak dibayar. Jadi SS itu maksudnya adalah sisi, sisi, sisi. Jadi ketiga sisinya itu sama. Next. Ups. Nah, ini dia. Sisi, sudut, sisi. Ini yang ketiga ya. Nah, maaf, yang kedua dulu ya. Sifat kedua ada sudut, sisi, sudut. Nah, sudut, sisi, sudut ini maksudnya gimana? Ada sisi di antara dua sudut. Gitu. Ini kan sudutnya tadi, kemudian sisi. Nah, kemudian ada sudut lagi di sini. Ya. Jadi sisinya berada di antara dua sudut. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat ketiga. Ini kebalikannya. Sekarang sudutnya berada di antara dua sisi. Nah, sisi yang ini, yang sebelah kanan, kemudian sudutnya berarti diapit dengan dua sisi ya. Sisi bawah.
Seperti itu namanya sisi sudut sisi. Ada lagi yang tadi sebelumnya itu sudut sisi sudut, kemudian yang pertama itu sisi sisi sisi. Next, sekarang apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, secara sederhana yang bisa kita simpulkan adalah jika kesebangunan itu konsepnya adalah perbandingan. Bentuknya sama, sudutnya sama, hanya ukuran gambarnya yang berbeda. Sementara kalau kongruen, sudutnya sama, besarnya juga sama, panjangnya sama, gambarnya sama. Pokoknya kalau kongruen semuanya sama. Gitu ya, yang bisa kita simpulkan secara sederhana tentang kesebangunan dan tentang kongruen.